Gara-gara demo di mana-mana, macet. Nanti kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin yang bermimpi untuk membangun jalan tol, jangan bermimpi untuk membangun tol langit dan segala macam. Cukup pemimpin yang seperti kipas angin. Pak Anies nyindir partai PSI. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media. Amin Rais bikin sedih warganet. Di mana ada Amin Rais, capresnya selalu kalah. 100 tokoh yang bilang hasil pemilu curang. Ingat kok, Din Samsudin. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan mereaction video lagi, beberapa video yang saya rangkum di sini, dan ya tentang politik pastinya ya kan. Dan tanpa berlama-lama kita tonton dulu video ini dan nanti sambil kita komen lah ya guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan jika sudah, terima kasih. Dan ini dia videonya. Gara-gara demo di mana-mana, macet, diputarkan tak kemana-mana. Gara-gara demo ya. Awak perjalanan cuma ke Menteng ya, diputarkan tak kemana-mana. Sampai ke Jonggol sana bila perlu. Wow. Heran kali awak nengoknya. Boleh demo, tapi jangan ke jalan raya. Iya. Duduk diam di Monas sana aja ngapa? Heboh kali. Kalau nggak setuju sama hasil pilpres segala macam atau apapun, ulang terus, ulang. Sampai kemunculan Imam Mahdi. Heboh kali. Jadi bingung awak muter-muter. Kasihan ojek online itu, kasihan orang itu. Udah bensinnya kedap-kedip ya kan, muter ke sana kemari. Ada-ada aja kalian. Ada-ada aja ya. Jalan pula HP-ku. Bang, HP-ku. 100 tokoh yang bilang hasil pemilu curang. Iya. Ingat kok, Din Samsudin. Kalau terjadi kerusuhan di Jakarta, menewaskan polisi atau tentara atau rakyat gara-gara omonganmu, kerusuhan kau bilang curang, maka yang kami kejar adalah kau ketuanya. Kau tahu kau, Din Samsudin, kau ketuanya. Sama 99 lagi tokoh di belakang kau itu siapa? Awas kau ya, kalau terjadi kerusuhan gara-gara omonganmu, kau yang kami kejar. Iya. Sampai dapat. Provokasi ya. Oh, ini momen Pak Amin Rais salami Pak Prabowo ya. Kok bisa ya salami Pak Prabowo? Bukankah nyinyiri Pak Prabowo terus? Amin Rais bikin sedih warganet. Di mana ada Amin Rais, capresnya selalu kalah. Seperti video yang baru-baru ini viral, Amin Rais tiba-tiba ingin bergabung dengan Prabowo setelah mengetahui Anies Muhaimin bakal kalah. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Iya. Nah buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas. Sebelumnya juga terlihat Prabowo seperti kaget ya. Amin Rais belain desak-desakan, cuma ingin bersalaman dengan Prabowo. Melihat di pemilu 2024 ini, setuju sih dengan pendapat netizen ini ya. Amin Rais agak aneh. Ini orang kalau di belakangnya nyinyir, kalau ketemu baik amat gitu. Tapi apakah politik emang seperti itu ya? Mudah-mudahan aja Pak Amin Rais ditempatkan di tempat yang paling terhormat oleh Prabowo Gibran. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Waduh, parah. Terlalu polos. Babe Haikal ceritakan tentang posisi Gibran sebelum ditempatkan sebagai capres yang bikin artis bintang. Oke. Mau menguatkan sedikit. Begini. Ini banyak ada mahasiswa dan juga ditonton dengan secara live. Oke. Kita buat simplicity saja. Ya. Tadi Abang Argadito kami sudah menyampaikan apakah akan merubah hasil atau tidak. Begini, rumusnya begini. Ayo. Kita dengar ya. Curang. Oke, curang. Ayo. Berapa TPS? TPS mana saja? Dibuka semua. Bahkan saya berani mengatakan semua yang diindikasikan TPS curang ambil. Untuk siapa? Untuk 01 ambil. Untuk 03 ambil. I guarantee you tidak akan merubah hasil. 20 Oktober Pak Prabowo tetap dilantik. Jadi sekarang kita rakyat sedang dipertontonkan oleh para intelektual yang sebenarnya tahu bahwa 20 Oktober itu berakhir kekuasaan Presiden Jokowi. Dan pemerintah tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Dan pada waktu itu, sekarang begini. Saya udah lihat total semua kecurangan itu nggak sampai dari 2000 TPS. Sekarang saya bilang ada 8.231 TPS curang. Itu baru mengurangi angka dari 58% ke 57 hasil quick count sementara atau 77% hasil real count. Dan itu nggak mengurangi sama sekali. Artinya dibutuhkan, dan itu asumsinya 8.231 TPS curang semua dan Pak Prabowo itu kosong semua. Misalnya Pak Ganjar kosong semua.
misalnya semua itu untuk Pak Anies, baru merubah 1%. Iya. Pak Anies naik, Pak Ganjar tetap, dan Pak Prabowo turun. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kita begini supaya anak-anak mahasiswa yang muda-muda ini bisa belajar berdemokrasi. Hak angket silakan, akan merubah semua struktur yang ada di dalam. Benar. Gak ada masalah buat hak angket. Silakan. Silakan. Karena hak angket itu ketika diteliti semua bukan hanya meneliti presiden. Jangan lupa. Yang pertama kali menyampaikan ini adalah Pak Ganjar. Kenapa? Karena dia kecewa. Dia kecewa angkanya tidak sesuai dengan prediksinya. Tapi jangan lupa juga, asal muasal ini semua adalah ketika Ibu Puan mau ambil Gibran. Mas Gibran nggak mau. Yang kedua. Benar. Pak Ahmad Ali dari Anies juga, dan Pak Anies udah ketemu sama Gibran. Benar. Gibran nggak mau. Iya. Jadi masalahnya di Gibran ini ya. Akhirnya, sebentar. Akhirnya setelah Pak Ganjar ketemu dengan Gibran nggak mau. Dalam lari pagi, dalam sidang, dalam pertemuan, Pak Anies juga nggak mau. Akhirnya Mas Gibran mau dengan Pak Prabowo. Iya. Dan kemudian diadakanlah pemilu. Dan ternyata rakyat menang. Beberapa pemilu yang diindikasi curang diulangi tetap menang. Jadi teman-teman, kita ini dipertontonkan oleh para ahli, para komentator yang sebenarnya tahu ujungnya. Cuma biar kelihatan berjuang sampai akhir. Iya benar. Gitu Benar. loh. Iya benar. Gitu loh. Pak Anies nyindir partai PSI. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Apalagi nih Pak Anies. Agar Padar jujur. Woi. Kalau memang seolah-olah semua curang aja ya Pak Anies ini. Kalau tidak ada suaranya, harus jujur. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Orang udah jujur semua. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan. Aduh, nyinyir terus ya Pak Anies. Aduh, Pak Anies ini emang jago kali ya, bisa kali memang kalau ngajarin orang, nasihatin orang, ya. Orang, ya. Tapi kalau ngajarin diri sendiri, nasihatin diri sendiri, nggak mampu, ya, memang. Ini kelihatan nih, ketika dia ditanya wartawan mengenai bagaimana tanggapan Pak Anies mengenai partai PSI yang mendadak suara partai maupun calegnya tiba-tiba melejit naik di real count KPU RI. Ya kan, nih ada datanya nih, lihat nih, tuh kan, ini terkini terbaru datanya nih, tiba-tiba naik dari 2%-an menjadi 3%-an, bos, 3% ini ya, 2,4 juta sekian orang yang milih ini, itu belum dari 100% TPS, iya, baru 65% TPS, ya, total TPS itu 800 ribuan, ya, sementara yang baru masuk 500 ribuan, jadi bisa aja, ya, sampai 4% lebih, karena kan ambang batas untuk masuk parlemen minimal 4%. Sekarang baru 65%. Nanti kalau udah 100% bisa jadi naik lagi. Bisa jadi bahkan 4% lebih, bisa jadi juga di bawah 4% nggak masuk parlemen, bisa juga. Ya kan? Iya. Jadi jangan asal nuduh, jangan asal fitnah. Ya, kayak kata Pak Anies tadi, jangan karena dipimpin partai PSI dipimpin anak presiden. Ya nggak ada urusannya Pak Anies. Ya nggak ada urusannya. Jadi Pak Anies, saran saya, Pak Anies sekarang belajar nasehatin, ngajarin diri sendiri. Iya. Ya, seperti yang tadi Pak Anies bilang, Nis, kalau memang suara lu ada, nanti akan dijagain orang kok Nis. Ya, kalau memang nggak ada, jangan diada-adain Nis. Iya. Ya, mendingan gitu. Jadi tenang aja, nggak usah lari kemana-mana melebar ke anak-anak presiden, nggak usah basi. Masyarakat jadi muak ya. Itulah fakta pahit yang harus Pak Anies terima. Memang suara Bapak sedikit, ya kan? Belajar, nerimo, legowo. Jangan nyari-nyari suara, ada-adain suara melalui apa? Melalui MK, ya kan? Melalui mana lagi? Hak angket, bilang-bilang curang, nggak perlu basi. Ya? Semangat ya kawan-kawan. Basi emang. Coba tulis di kolom komentar. Wah ini lagi ini, apa ini? Kok marah-marah sama fotonya Pak Jokowi? Gambarnya Pak Jokowi. Ini korban-korban Pak Anies ya. Orang kok sampai segininya. Inilah akibatnya mereka tidak melarang ya untuk turun. Jadi ginilah ya, berbicara dengan gambar seperti Pak Anies ya. Waduh, marah dia ya. Waduh, takbir pula ya guys. Seolah-olah mereka aja yang Islam ya kan, takbir gitu ya.
Nanti kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin yang bermimpi untuk membangun jalan tol, jangan bermimpi untuk membangun tol langit dan segala macam. Cukup pemimpin yang seperti kipas angin. Apa itu? Yaitu pemimpin yang mempunyai baling-baling super speed. Ya, pemimpin yang quiet, pemimpin yang save energy, pemimpin yang turbovius protektif. Apa artinya? Kalau dia punya baling-baling yang super speed, maka dia akan adil, merata, adilnya semua tanpa melihat golongan. Betul? Kedua, quiet itu artinya diam, jangan ribut. Ya, ini pemimpin contoh yang bikin rakyatnya ribut, mau ngadep aja pakai ribut. Ya, akhirnya tidak efektif, tidak efisien. Yang kedua, energi save. Jadi energinya ini terkumpul untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal yang negatif. Betul atau tidak? Enggak betul. Ketiga, pemimpin yang punya komponen semacam sekring gitu ya, penahan panas dan penahan arus yang terlalu berat. Dia nggak punya kemampuan itu. Ya, dia lupa negara ini bukan punya nenek moyangnya. Negara ini dibangun oleh. Nah, ini orang semua pada boleh masuk, khusus oposisi barangkali nggak boleh masuk. Ya, saya nggak mengerti ini. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, wahai Ibu Puan Maharani, di dalam darah Anda mengalir darah Soekarno. Soekarno adalah lambang kedekatan rakyat. Dia oleh karena itu kepada Anda saya katakan, Bu Puan dimanapun Anda berada, saksikan di sini. Rakyatmu meminta untuk bertemu denganmu. Jangan mengeksklusifkan diri. Hari ini kesempatan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda membela rakyat Anda sendiri. Di saat, mohon maaf, barangkali antara Anda dengan Jokowi hari ini tidak terlalu harmonis. Yang rahasianya. Guys, Nenek Tarwiyah sudah ditangkap polisi dan sudah diamankan. Nih, kita boleh tepuk tangan ya, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman kepolisian dan yang bekerja sama dengan cybercrime. Oke, terima kasih banyak, dan laporan-laporan dari kami sudah diproses sedemikian rupa dan akhirnya diamankan manusia-manusia yang tidak mempunyai hati, yang bisa merecokkan suasana dan membuat provokator yang membuat kita gaduh di dunia maya maupun di dunia real. Kenapa ditangkap ya Nenek Tarwiyahnya? Siapa yang keluar-keluar nanti? Kemarin teriak-teriak tuh sampai kayaknya seperti apa gitu. Tapi saya setuju banget ya dengan netizen yang membantu saya juga membuat laporan, karena dari laporan-laporan Anda lah ya artinya yang mensupport saya punya video dan sebagainya, artinya dukungan itu masuk atau dari kalian semua nih guys gitu. Mudah-mudahan cepat diselesaikan dan jangan ada ampun, harus ada efek jerak buat orang-orang yang tidak tahu adab. Aduh, Nenek Tarwiyah ditangkap. Jangan suka mencemarkan nama baik orang. Jangan suka menghina orang, dan jangan menjelek-jelekan orang yang tidak ada buktinya. Hoax, menyebar hoax itu adalah fitnah. Pokoknya demi kesehatan mental saya akan terus bersuara untuk kemajuan kita bersama. Kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, terutama di media sosial, karena orang-orang di sini kan keterbatasan ya, banyak sekali keterbatasannya, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu pengetahuan dan edukasi perlu saya sampaikan. Oke, siapapun laporan Anda masuk ke saya akan segera proses dan saya akan membantu mensupport apa yang menjadi laporan Anda, karena ini mengganggu kesehatan mental. Oke, mantap. Kesejahteraan di Indonesia ini. Kalau kita baik, kita akan sejahtera. Kalau kita adem-adem saja, kita juga akan sejahtera. Baik kesehatan mental maupun kesejahteraan kita bersama. Oke guys, salam Lita Gading. Oh, ini ya Nenek Tarwiyah ya, ditangkap ya. Aduh, kasihan juga ya. Nanti siapa pula yang keluar-keluar ya? Siapa pula nanti yang mau diedit oleh para kreator, bikin konten, bikin musik untuk Nenek Tarwiyah ya. Waduh. Nenek Tarwiyah. Sayang sekali Nenek Tarwiyah ditangkap ya. Ya guys, ya kalau kita lihat video ini tadi ada yang bilang yang ya biasalah, yang ingin memakzulkan Pak Jokowi itu katanya pilihlah pemimpin seperti kipas angin. Wow, lucu sekali dah. Pemimpin seperti kipas angin. Seperti kipas angin yang kayak gitu ya. Aduh. Aku pun nggak tahu lah apa konsep pemimpin seperti kipas angin itu ya. Jangan pilih pemimpin yang
bangun jalan tol, jangan pilih pemimpin yang bangun jalan tol langit dan sebagainya. Tetapi pulang kampung mudik melewati jalan tol, ya kan. Tidak butuh jalan tol, kita rakyat tidak makan jalan tol katanya dulu, ya kan. Setelah siap, setelah jadi, dia nikmati juga, ya kan. Tidak butuh jalan tol katanya, rakyat tidak makan jalan tol. Sekarang Pak Prabowo tawarkan makan gratis, ditolak juga, dijinyiri juga. Jadi apa yang dia mau, ya kan. Intinya dia pengen menjatuhkan pemerintah yang saat ini lagi memerintah, ya kan, Pak Jokowi. Dan intinya mereka ingin Anies jadi presiden. Ya mimpi ya kalau Anies jadi presiden, nggak mungkin. Apalagi Ganjar sekarang yang lagi kena kasus dilaporkan ke KPK. Apakah nanti Anies dan Caimin akan tunggu giliran juga? Aku pun nggak tahu, ya kan. Karena Pak Fahri Hamzah, ramalan ataupun prediksi Pak Fahri Hamzah benar juga, ya kan. Setelah menang 0-2 satu putaran, pasti akan ada yang tersangka. Nah, bagi Caimin dan Pak Anies juga mungkin saja, ya kan, tunggu giliran. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa di subscribe dulu ya guys, di komen dulu, dan di like banyak-banyak dulu ya guys, supaya kita semakin lebih semangat lagi, ya kan. Dan oke, sekian, terima kasih. Prabowo sudah menang ya guys, Prabowo Gibran sudah menang. Dan kita tunggu dilantiknya Pak Prabowo, ya kan. Ditunggu pengumuman KPU, ya kan. Nah, jadi insyaallah Prabowo Gibran pasti akan jadi presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk Indonesia ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.